Berarti ya, dia lagi. Oke, sebentar. Ya, gimana Pak Odi? Siap, udah bisa dimulai? Bisa Pak, mangga Pak. Ya, ya udah sambil menunggu yang lain. Ya, baiklah teman-teman semua yang sudah bergabung, ucapkan terima kasih. Kita dimulai saja acara ini karena kita sesuai janji kita hari ini tuh kita rencana jam 14 ya. Sambil kita kasih waktu lagi 12 menit. Ternyata sekarang udah lewat 2 menit, jadi sambil menunggu yang lain, sambil diinformasikan juga ke teman-teman supaya ikut bergabung segera ya karena acara ini penting. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dan ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Odi Nudian Mkom yang telah station ya yang sudah siap untuk memberikan nanti sosialisasi ya, dan juga terima kasih mungkin kepada dosen atau staf juga yang mengikuti bergabung di acara ini, juga kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara Zoom ini, yaitu kita hari ini ada acara sosialisasi ya yang namanya PSGA, yaitu Professional School Graduate Academy, yang nanti materinya lebih jelas lagi nanti akan disampaikan oleh Bapak Odi Nudin Enkom dan teman-teman. Mohon untuk diperhatikan dan simak ya supaya nanti tidak gagal paham atau kurang pikiran yang ditanyakan nanti akan ditanyakan. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Odi Nudin kami persilakan. Terima kasih. Baik Pak Nana, saya ucapkan terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini memberikan kita kesehatan, bisa bertatap maya dalam rangka sosialisasi vocation atau FSGA dari Kementerian Kominfo. Nah, saya langsung saja rekan-rekan semua yang sudah diagendakan bahwa hari ini Sabtu tanggal 14 jam 2 sesuai dengan surat undangan kami menyebarkan di seluruh angkatan atau minimal 2 angkatan terakhir atau 2020 sama 2021 yang sekitar harusnya targetnya lebih dari 500, tetapi masih juga rekan-rekan belum paham akan kepentingan ini. Baik, saya jelaskan bahwa secara singkat kami sudah bekerja sama dengan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan FSGA. Saya share dulu. FSGA itu adalah Vocation School Graduate Academic. Artinya kami telah mendaftar menjadi pelaksana di STEM Cirebon. Ada beberapa materi atau kompetensi atau keahlian yang akan dilatih. Oke, Kenapa Gus? Halo teman-teman, mohon. Oke, sudah saya mute all ya. Oke, baik. Mohon disimak dengan baik. Nah, artinya Pak Nana kedengarannya nggak suara saya? Oke, baik. Artinya kami akan menyelenggarakan 3 kompetensi yang bekerja sama dengan Kominfo dan
Badan Sertifikasi Nasional, Badan atau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, artinya di sini pada teman-teman semua ada pelatihan keahlian di bidang junior network junior network administrasi atau data management staff atau video editor. Artinya ini akan digelar untuk pelatihan secara umum. Makanya kan kami di sini ingin sosialisasi supaya rekan-rekan paham apa sih maksudnya. Nah, kami menyelenggarakan pelatihan ini sifatnya gratis dan akan mendapatkan uang saku serta mendapatkan sertifikat bagi yang lulus. Nah, di dalamnya ada sertifikat namanya LSP. Nah, sertifikat LSP tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu syarat untuk sidang. Nah, ini jadi pada rekan-rekan mohon diperhatikan. Nah, di sini pendaftaran Vocation School Graduate Academy membuka 3 pelatihan. Nah, pelatihannya bagaimana sifatnya? Pelatihannya itu adalah tatap muka atau ketemu langsung atau di kelas. Nah, ini mohon diperhatikan. Persyaratannya apa? Bagi rekan-rekan yang minat, kalau saya simulasikan atau saya berikan deskripsi sederhana, JNA atau Junior Network Administrasi itu berkaitan pada rekan-rekan yang minat tentang jaringan. Terus kemudian ada DMS, Data Management Staff. Bagi yang rekan-rekan tentang data management staff, database, berkaitan dengan data, boleh daftar di data. Jadi dari 3, yang terakhir adalah video editor. Nah, bagi rekan-rekan yang senang tentang ngedit video editing, maka pilih video editor. Bagi yang rekan-rekan keahlian atau bidang keinginan saya di salah satu ini, boleh pilih salah satu. Misalkan saya video editor. Nah, kalau pilih 2 itu nggak bisa, jadi pilih salah satu, silakan. Nah, kalau misalkan Pak saya milihnya data management staff dan video editor, ya nggak bisa, harus salah satu karena harus diberi kesempatan pada yang lain. Karena tanggal pelaksanaannya sama, jadi tidak bisa mengambil 2 yang berbarengan. Jadi harus berbeda. Maka dari itu, ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat baik sekali pada rekan-rekan semua untuk bisa diikuti pelatihan ini. Nah, selama pelatihan ini free, gratis, dan dapat uang saku. Oke ya. Nah, persyaratannya bagaimana Pak? Persyaratannya umumnya adalah seperti ini. Junior Network Administration atau JNA atau DMS. Nah, ini bagi yang ngambil JNA dan DMS. Pertama, WNI. Otomatis rata-rata WNI kan. Dibuktikan dengan KTP dan KK. Itu yang kalau mau daftar JNA dan DMS. Usianya, usia maksimal 29 tahun. Ya, alhamdulillah rata-rata kan bisa 29 tahun ya. Lalu kemudian belum mendapatkan pekerjaan tetap atau pernah bekerja atau sedang tidak bekerja. Jadi teman-teman masuk nih. Terus kemudian bersedia mengikuti seluruh rangkaian proses pelatihan hingga selesai. Jadi teman-teman wajib, yang namanya belajar itu kan sampai tuntas. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat karena yang dilatih adalah, yang melatih itu adalah para pakar yang diutus dari Kominfo. Artinya teman-teman bisa belajar, bisa menambah knowledge di sini. Kalau gratis nggak ikut ya kebangetan. Udah gratis kasih uang saku nggak ikut ya itu artinya keterlaluan. Nah, terus kemudian mengupload sertifikat vaksin COVID minimal dosis 1. Nah, ini jadi teman-teman silakan sertifikat COVID-nya bisa download di Peduli Lindungi. Itu udah ada. Oke ya. Lalu itu secara umum. Secara khususnya adalah persyaratan khusus junior network administrator, yaitu adalah lulusan SMK di bidang teknik komputer jaringan atau teman-teman yang suka tentang jaringan. Jadi fashion saya misalkan Pak saya video editor, ya boleh mangga pilih video editor. Kalau misalkan saya senang tentang jaringan, mangga pilih tentang jaringan. Kalau tentang ngulik-ngulik data, ya silakan pilih data. Jadi
Ada 3 pelatihan yang akan disesuaikan dengan fashion teman-teman. Keahlian teman-teman insya Allah sangat bermanfaat. Jadi tolong ini diperhatikan dengan serius. Nah, bagi yang tadi memenuhi kriteria untuk jaringan, terus kemudian silakan daftar di sini. Nah, saya stop share dulu ya. Saya share ke apa namanya linknya. Ini saya coba contohin aja. Saya coba buka. Oke, saya share screen. Oke, nah Kota Cirebon membuka pelatihan dan sertifikasi junior network akademik. Udah kelihatan kan? Akademik, sorry. Administrator. Nah, ini kelihatan udah dibuka. Nah, pelaksanaannya, registrasi pendaftarannya nanti teman-teman mulai tanggal 10, berarti hari ini sudah bisa mendaftar sampai 30 Mei 2022. Pelaksananya offline, kuota pendaftar 150. Nah, ini atau 75 malah ini, 75. Jadi teman-teman siapa cepat ya dapat ini ini terbuka untuk umum ya, bukan hanya mahasiswa IKMI saja. Akan tetapi karena kita sudah ada rekan saya di Kominfo, jadi IKMI mendapatkan prioritas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak serius, ya udah nggak usah ikut. Sekali lagi, ini adalah pelatihan yang sangat penting. Kalau misalkan rekan-rekan nggak serius, dia dianggap hanya apa namanya pengumuman biasa, mohon jangan diikuti kegiatan ini. Karena pendaftar yang lain masih menunggu. Nah, untuk Junior Network Administrator. Lalu kemudian, nah ini deskripsi secara temanya nanti di link Kominfo Digital Talent tadi. Nah, terus kemudian ya ada persyaratannya secara rinci. Kalau saya yang jelasin tadi di Word itu adalah secara khususnya. Kemudian, nah ini pelatihan ini, nah memiliki kompetensi. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ngambil yang jaringan, itu outputnya nanti akan bisa merancang pengalamatan jaringan, memasang jaringan kabel, konfigurasi, routing, dan perangkat jaringan antar autonomous system. Nah, karirnya ini sangat cemerlang. Nah, di sini ada network administrator di industri. Nah, ini pengalaman sangat penting. Ini untuk related to industri. Terus kemudian sini junior network administrator related industri perbankan. Semuanya ke based on industri. Jadi pada rekan-rekan semua, kalau misalkan ketika saya sosialisasi tapi sedikit minatnya dan kurang antusias, sangatlah sayang karena kami usahakan untuk gratis. Banyak di perguruan tinggi lain ini sedang ditunggu pelatihan-pelatihan dari Kominfo. Nah, persyaratannya adalah selain tadi di atas untuk JNA itu atau jaringan, itu teman-teman harus memiliki laptop yang RAM-nya minimal 2 GB, storage-nya minimal ya standar untuk apa namanya pelatihan karena tidak terlalu berat ini. Tetapi kalau lihat dari karir ini sangat menjanjikan based on industri. Jadi ketika nanti jangan menyesal kalau teman-teman ketika nanti keluar dari IKMI based on atau dilihat keahliannya atau sertifikatnya oleh pihak industri masih sedikit, itu bakal kalah saing dengan yang lain. Kalau yang lain ketika ada pelatihan-pelatihan dari industri atau dari yang lain itu biasanya berebut. Nah, ini juga harus dimanfaatkan teman-teman. Nah, silakan kalau minat tentang JNA atau digital Junior Network Administrator, silakan klik daftar. Pelaksanaannya nanti di tatap muka. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan apa namanya keterima atau tidak? Nah, pasti kan ada seleksi. Artinya bukan hanya mahasiswa IKMI saja yang daftar, tapi untuk umum ini. Jadi kalau misalkan nanti ketika ada penerimaan atau misalkan ada email dari panitia, nanti akan diberitahu. Nanti jadwalnya sudah ada. Oke ya, seperti itu. Saya balik lagi ke Word. Balik lagi, stop share ke
Word-nya. Lalu kemudian yang DMS. Nah, tadi kan persyaratan khusus di JNA, sekarang di DMS. Nah, lulusan SMA atau SMK di bidang komputer jaringan teknik, nah ini lebih ke RPL. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan skema sertifikat tersebut atau telah berpengalaman kerja memiliki ruang lingkup sesuai dengan skema data berkelanjutan. Dapat mengoperasikan. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki tidak memiliki juga nggak masalah sih. Yang penting bisa mengoperasikan sebuah komputer dan minat tentang data management system seperti itu. Nah, linknya di sini. Oke, kita buka. Stop share dulu, saya share ulang. Nah, ini data management staff. Data management staff, pelatihan dan sertifikasi. Ini Kota Cirebon dilaksanakan. Pelaksanaannya registrasinya sama. Pelaksanaan offline kuotanya 100. Nah, silakan daftar. Nah, ini kalau di sini kuota peserta 50. Nah, artinya di sini pada rekan-rekan silakan untuk bagi yang minat. Nah, ikuti pelatihannya itu tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni. 6, 7, 8, 9, 10-nya ujian. Bagi yang lulus nanti dapat sertifikat LSP. Nah, di sini secara deskripsinya. Nah, ini akan sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh data manajemen staff dari BNSP. Nah, ini juga sangat menguntungkan bagi rekan-rekan untuk nanti bekal lulus kuliah. Kalau sekarang sih nggak penting, misalkan kita cuek, ya itu akan nyesel di akhir gitu karena pelatihan ini tidak akan terulang kembali kalau misalnya tertulis daftar. Jadi seperti itu. Ketika saya waktu kuliah ada beberapa penyesalan kenapa ya nggak ngambil pelatihan ini, pelatihan itu, karena ketika kuliah atau ketika kerja nanti akan dibutuhkan tentang materi-materi yang dari kementerian atau dari yang lain. Nah, ini pelatihan ini klasifikasinya, terus kemudian nah pelatihan ini meliputi menggunakan perangkat komputer, sistem informasi, peralatan perangkat lunak, web browser, nanti dan selanjutnya. Nah, ini banyak. Data management cepat itu related dengan industri atau pemerintahan dunia kerja. Nah, ini prospeknya. Nah, ini minimalnya standar spesifikasi laptopnya. Oke, itu sangat sederhana. Di laptopnya cukup untuk saya rasa teman-teman cukuplah untuk bisa digunakan. Bagi yang minat data management staff, mulai dari 29 April sampai dengan 31 Mei 2022, silakan untuk mendaftar bagi yang ingin di pelatihan data management staff. Sama pelatihannya itu di 6 sampai dengan 10. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah video editing. Saya stop share dulu. Video editing. Mana? Terus share kembali. Nah, video editor. Persyaratannya adalah lulusan SMK di bidang multimedia, broadcasting, dan film. Menguasai kompetensi bidang editing video. Nah, terus kemudian, nah ini persyaratannya. Kita buka dulu pendaftarannya. Ada berapa? Tadi ada 100, nah yang DMS 100, yang administrator junior itu 150. Nah, nanti siapa cepat dia dapat, silakan teman-teman ikuti. Kalau misalnya beruntung dia akan ikut pelatihan. Nah, ini 150 nggak salah. Oh, 100. Ini video editor 100. Nah, video editor ini, nah ini ada video editor merupakan salah satu pelatihan program FSGA yang dititik beratkan pada menyunting audio, video, dan penambahan elemen. Nah, ini utamanya banyak. Prospeknya adalah menjadi video editing atau video editor. Nah, ini sangat penting karena sekarang orang-orang pada mencari video editor atau video editing selama pandemi ini. Nah, bagi yang minat silakan, sama pelatihannya 6 sampai 10, jadi nggak boleh double, harus pilih salah satu.
Nah, nggak boleh bersamaan. Oke ya. Nah, kuotanya silakan sudah dibuka sekitar 100 dan atau 75 nih yang saya juga belum dapat informasi dari panitia nih. Nanti yang penting teman-teman daftar dulu, syukur-syukur bisa mendapatkan. Oke, kita lanjut ke apa sih yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, pertama fasilitas peserta mendapatkan materi pelatihan, sertifikat kepesertaan, jadi sertifikat pelatihan dapat, dan sertifikat dari BNSP atau LSP ada 2 bagi yang dinyatakan lulus di ujian nanti. Kalau misalkan lulus berarti dapat 2 sertifikat pelatihan sama sertifikat uji kom itu dari BNSP. Kalau misalkan nggak lulus berarti dapat 1. Akan mendapatkan uang saku teman-teman semua. Nah ini jadi orang pelatihan, orang mendaftar, bayar. Kalau ini yang pelatihannya malah dibayar, dikasih uang saku, kasih uang jajan, kasih beli untuk beli bensin. Tetapi di sini peserta tidak diinapkan. Nah ini teman-teman yang jauh mohon untuk diperhatikan. Ini peserta tidak diinapkan. Jadi selama 3 hari pelatihannya misalkan di satu hotel di kota Cirebon, pelatihannya misalkan di Hotel Gerage, biasanya di hotel. Pelatihannya di Hotel Gerage, tetapi teman-teman tidak diinapkan. Nah itu yang jadi teman-teman perhatiannya kalau misalnya yang jauh. Karena tatap muka. Tetapi ini memang apa namanya pelatihannya sangat-sangat sangat penting untuk karir mahasiswa. Tanggal penting tadi pendaftaran itu mulai tanggal 10 sampai 31 Mei 2020. Lalu kemudian bagi yang sesuai dengan prasyaratnya, maka dikonfirmasi melalui panitia pengumuman tanggal 3 dan tanggal 4 Juni. Lalu bagi yang sudah dinyatakan lulus atau diterima pendaftarannya, maka akan melakukan tes antigen. Nah, tes antigen tanggal 5 Juni biasanya ditentuin oleh panitia dan gratis. Nah, dan gratis. Misalkan di apotek apa atau di rumah sakit apa ditentuin dari panitia dan sifatnya gratis. Pelaksana pelatihan 6, 7, 8, terus kemudian uji kompetensi 9 sampai dengan 10. Nah ini pada rekan-rekan mahasiswa ini yang sangat penting. Lalu bagi yang sudah mendaftar di salah satu pelatihan tadi mohon untuk isi isi daftar hadir atau daftar yang teman-teman sudah pendaftaran di FGSK. Pendaftarannya di link di atas satu-satu ini, akan tetapi ini untuk pendataan mahasiswa bagi yang sudah mendaftar. Nanti kita akan follow up, kita usahakan, kita prioritaskan mahasiswa IKMI semua yang dapat dulu. Jadi mohon untuk teman-teman yang sudah mendaftar di atas, silakan tulis di sini juga isi linknya. Nah, isi linknya akan di-share di grup masing-masing melalui admin. Jadi kesempatan ini sangat baik, jangan sampai tersia-siakan. Itu saja Prof. Nana atau Pak Nana yang saya share pada siang kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, saya silakan untuk buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Nana. Maka Pak Nana. Halo Pak Nana. Oke, kita teman-teman silakan untuk barangkali Ya, tanya aja. oke.
Dengaran nggak Pak Odi sekarang? Tadi suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oh, kedengaran. Ya udah. Takutnya tadi ke-mute juga. Udah saya ke-mute. Oke, terima kasih udah dibuka. Oke, siap, terima Enggak. kasih. Kembali lagi, diulangi Pak Odi, terima kasih atas sosialisasinya Ya, dan siap-siap. arahannya. Ya. Bagi yang ingin tanya, maka Pak Nana diatur. Iya, ya. Silakan sekarang bagian sesi untuk tanya jawab kepada teman-teman yang kurang jelas, yang kurang paham bisa ditanyakan, ya, bisa langsung boleh, ya, atau juga melalui chat, ya silakan. Nah ini Ya. mungkin. Mangga Pak Nana dibantu dibacakan. Ya, ini ada yang dari chat nih, mungkin Pak Odi. Yang pertama ini dari awal, Mas dari awal. Satrio, Pak Odi. Dari awal Yang dulu. pertama, pelatihan offline-nya di mana Pak? Dan kalau bentrok dengan kuliah apakah diizinkan? Nah itu dari Mas Satrio. Terus yang kedua dari Arifudin. Kalau untuk video editing, syarat lulusannya SMK jurusan TKJ apakah bisa? Nah, mungkin itu Pak Odi selama sementara 2 sesi dulu ya. Oke, siap Pak Nana. Oke, saya jawab dulu ya. Bagi tekan-tekan yang sudah mendaftar, terus kemudian ikut, terus kemudian diterima dan ada perkuliahan. Nah, itu kan nanti kita akan rekomendasikan. Nah, kita akan rekomendasikan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan memberi kebijakan tentang perkuliahannya. Jadi jangan khawatir, kuliahnya akan lancar juga. Teman-teman ikut pelatihan juga seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang tadi Pak, kalau ikut video editor syarat lulusan SMK TKJ boleh nggak? Selama teman-teman minat, artinya laptopnya adalah sesuai dengan spesifikasi, pasti bisa, boleh. Yang namanya video editor kan ada aplikasi yang harus diinstal, yang mungkin itu lebih berat dari 2 kegiatan tadi, 2 pelatihan tadi, seperti ada namanya aplikasi, aplikasi apa Pak Nana untuk video editor? Halo? Aplikasinya, nah jadi Pak ini yang pernah ikut pelatihan itu Pak Fadil, Odi, Pak Fadil, Pak Irfan. Oke, aplikasinya Premiere Pro. Jadi editingnya seperti itu dan banyak aplikasi lain yang mendukung itu. Jadi selama spek laptopnya itu mumpuni, masih standar atau masih terjangkau, itu bisa. Gitu Mas Arifudin. Ya, oke. Enggak, lanjutnya Pak Nana. Oke, teman-teman, Mas Arifudin yang dengan Mas Satrio mungkin sudah terjawab ya, mungkin kalau dapat dipahami. Ya mungkin selanjutnya ini ada lagi nih Pak Odi. Pak, saya dulu lulusan MAN, apakah bisa Pak? Nah itu yang pertama ya. Yang keduanya SMK pariwisata, apakah bisa mengikuti kegiatan tersebut bagian editing video? Nah, maka Pak di Ya, ntar Pak Nana, ada yang kelewat ya. nih. Oke, saya bantu aja ya. Oke. Ya. Dari awal nih, saya lanjutin. Dari Mas Yahya, kalau lagi mengikuti mahasiswa studi independen, apakah boleh ikutan juga Pak? Nah ini kalau mahasiswa studi independen itu kan sedang magang di luar kampus itu, atau studi independen soalnya sedang kegiatan MBKM. Lihat dulu kondisinya di sana, tetapi saran saya kalau misalkan emang sedang MBKM ini riskan ya, karena sama-sama penting, tetapi di sini juga studi independen juga harus izin dulu dari kepala MBKM-nya, seperti itu. Karena emang sama-sama penting dan ini juga tidak boleh berbarengan. Ini, karena jadwalnya kan suka ada yang bentrok. Tapi kalau perkuliahan insya Allah bisa. Lalu selanjutnya, Prof, saya sambil baca aja. Boleh Pak, ya silakan. Punten Pak, kalau punten Pak, KA bisa ikutan pelatihan data management staff, sangat boleh. Persyaratannya itu kan adalah lulusan SMK atau SMK. Kalau di IKMI-nya kan
prodi manapun bisa. 5 prodi TI, MI, KA, RPLS boleh pilih salah satu. Nah, jadi itu Mbak Dewi boleh pilih salah satu. Mau data manajemen cepat, ya boleh, mangga. Lalu kemudian, permisi Pak, izin bertanya misalkan kalau saya di SMK multimedia, terus ingin ikut jaringan, apakah bisa atau hanya untuk TKJ? Jadi begini rekan-rekan, persyaratannya itu tidak secara spesifik. Akan tetapi kembali lagi pada minatnya. Teman-teman kalau misalkan minat tentang jaringan atau paham tentang seluk-beluk jaringan, mangga boleh diikuti. Misalkan saya, misalkan based on tentang data, boleh nggak saya ngambil video editor? Ya boleh dipersilahkan, akan tetapi kita ukur diri. Apakah laptop saya, kalau video editor kan harus ada aplikasi Premiere Pro itu. Apakah support atau tidak? Kalau support ya mangga, dan punya keahlian ya mangga. Nanti akan diskusi dan diasah di sana. Akan meningkatkan kualitas teman-teman. Jadi seperti itu. Boleh, karena syarat secara umum adalah SMK. Lalu kemudian saya tertarik DMS Pak, tapi tidak memenuhi syarat khusus bagaimana? Tadi syarat khususnya untuk DMS itu adalah memiliki sertifikat kompetensi. Nggak apa-apa, ikut aja, karena secara khususnya itu adalah lulusan SMA atau SMK. Jadi untuk sertifikat itu boleh gunain sertifikat yang ada di STEMIC IKMI Cirebon. Itu kan sudah pernah, misalkan KKPI itu upload aja itu sertifikatnya. KKPI atau PDTI ya Prof di semester 1 itu kan bisa di-upload aja. Pak, pelatihan offline ini di mana tadi udah saya jawab Pak Satrio. Pak, untuk pelatihan offline itu nanti diumumkan oleh panitia. Ya biasanya itu di hotel. Tapi nanti nunggu informasi dari panitia. Pak, saya lulusan MAN, apakah bisa? Sangat bisa. Terus masih awam. Kalau masih awam, saran saya bisa bisa jaringan atau DMS. Kalau masih awam harusnya lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan merasa minder, tapi kalau misalkan memiliki motivasi yang sangat tinggi, ikuti. Yang nggak punya laptop Pak, tapi minat daftar gimana? Nah ini yang sulit karena di sana kita akan praktek. Jadi mohon maaf bagi yang belum ada laptop itu karena di sana praktek bukan workshop ya. Jadi tidak bisa kalau tidak ada perangkat laptopnya atau komputer misalkan. Nah, jadi di sana bukan mendengar tapi praktek. Jadi teman-teman skillnya nanti diasah dari pemateri dari kementerian. SMK, ini SMK pariwisata kan bisa mengikuti video editing. Tadi udah saya jawab, selama spesifikasi laptop untuk editing video, boleh. Mau SMK jaringan, pariwisata, MAN, dan sederajat, boleh. Terus lanjut, Adobe Premiere boleh. Ya, nanti diarahin sama pengajar di sana ya, mau pakai Adobe Premiere atau Premiere Pro. Terus aplikasi yang lain juga boleh. Pak, izin bertanya, untuk proses penerimaan peserta melalui tes terlebih dahulu atau dari komunitas sendiri? Yang untuk peserta yang diterima itu diseleksi dari kementerian ya, bukan dari kami, dari STMIC enggak. Kita hanya mensosialisasikan mahasiswa saya untuk ikut. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena pelatihan ini gratis dan dapat uang saku. Gratisnya ya karena Kominfo memiliki ada kegiatan tiap tahunnya pasti ingin sharing knowledge. Ini sangat penting kalau dari kementerian. Yang nyeleksi adalah langsung dari Kominfo sendiri. Jadi seperti itu. Terus kemudian Pak, saya minat DMS tapi syaratnya cuma SMA SMK. Kalau teman-teman angkatan 2021 atau 2020 yang sudah ikut ujian sertifikasi ya pakai aja ujian sertifikasi seperti itu. Mudah.
share link Junior Network sudah di-share sebenarnya di beberapa grup akademik oleh admin. Nanti kita share ulang. Jadi mohon ketika kami di admin atau di akademik, ketika share informasi mohon dibaca. Ini sekali lagi budaya kita membaca sangat kurang. Ketika kita share, ya kita udah ketumpuk sama yang lain, nggak dibaca. Jadi ketinggalan informasi. Coba baca dulu, download dulu. Ini penting nggak buat saya? Kalau penting dan untuk manfaat saya, ikuti. Jangan ragu-ragu. Nah, ini kebiasaan ini mohon teman-teman tingkatkan tentang membaca. Informasi-informasi yang di-share oleh admin itu sangat penting. Link lihat di mana, Pak? Di grup sudah ada sebenarnya, tapi nanti kita share lagi. Izin Pak, bagaimana jika salah satu persyaratan khusus tidak perlu boleh. Syarat wajibnya itu SMA atau SMK. Itu syarat wajibnya. Misalkan syarat tadi yang DMS itu ada sertifikat, boleh ngambil sertifikat yang di waktu semester 1. Pak Punten, saya lulusan SMA boleh. Lulusan SMA, lulusan sekali lagi saya ingetin teman-teman. Lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan MAN, lulusan apa lagi? Sederajat mungkin dari pondok pesantren. Boleh, ya. Tuh. Wah, ini grup mana ya, Pak? Aduh, bingung. Masa masuk grup enggak? Itu kan pasti di-share lagi nanti, semua disimak. Pak, saya sudah daftar sekarang sedang mengisi kelengkapan data diri untuk pendidikan. Saya SMA, ya boleh. Bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar memilih salah satu dari 3 kegiatan tersebut, jangan lupa ngisi link data FSGA. Nanti saya kirim lagi yang di-share tadi, yang di bawah saya tadi linknya. Jadi saya sudah ikut tadi, nanti syukur-syukur kuota dari IKMI banyak. Pak, jika pilih JNA, laptop saya nggak punya konektor LAN, tapi menggunakan LAN USB bisa, mangga. Buat video editing harus ada Premiere, Pak, 20, atau bisa juga, boleh. Atau kalau spesifikasi laptopnya bukan laptop spesifikasi video editor selama tidak berat itu bisa, Core i3 bisa kok. Tetapi aplikasi lainnya jangan dibuka atau misalkan di-uninstall dulu, nanti baru di lagi. Pak, kira-kira pelatihannya berapa jam? Jam 8 sampai jam 4. Latihan biasanya jam 8 sampai jam 4. Pak, izin bertanya, kalau sudah ikut digital talent dari dulu Pak, dan sekarang sedang mengikuti pelatihan lain, jadi nggak bisa ikut pelatihan, ya mangga. Nah, ini aktif nih teman-teman yang sudah mengikuti digital talent, banyak kegiatan. Oke, gini, oke. Baik, ditanya kalau saya magang WFH masih bisa izin dulu ke pembimbingnya untuk yang sedang magang. Kuota naik Pak jadi 150. Nah, itu kan mantap, kuotanya naik jadi 150. Oke Pak Nana, itu di WhatsApp sudah saya balas semua, barangkali ada yang resen. Gimana? Jadi saya ulang lagi, saya share lagi. Ya, baik. Nanti saya share juga ke rekan-rekan mahasiswa. Bagi yang sudah mendaftar di 3 kegiatan tadi, tolong isi pendaftar atau isi absennya di sini. Jadi ini presensi absennya juga di sini ada. Ya, nanti saya share di grup teman-teman semua. Dan video ini direkod, nanti saya akan upload di YouTube dan di share.
Oke, dipersilakan Pak Nana, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, baiklah. Terima kasih, Pak Odi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dari chat. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat dipahami dan dimengerti. Yang selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, yang sedang online atau di rumah atau sedang di kantor, ya silakan bisa ditanyakan langsung. Ya, Nah ini, Pak, saya udah daftar untuk mengisi latar belakang pendidikannya, pendidikan terakhir atau pendidikan terakhir SMK SMA ya. Mbak Pita ya, Mbak Pita, mohon maaf kalau ini cewek apa cowok saya tidak tahu. Ada lagi Pak Nana? Maka kalau tidak ada ya kita ya. akhiri karena Ya, sudah mungkin ini mau bikin share nih Pak Odi. Mangga. Ya, ini barangkali ini sebagai ini juga mahasiswa. Nah, ini bagi teman-teman, bagi yang sudah daftar biasanya ini akan langsung ini nanti ada mendapatkan salah satunya ini seperti ini nih. Ini salah satu peserta yang sudah daftar di DMS. Dia nomor pendaftaran di nomor 46. Nah, ini jangan sampai salah. Pak Nana, Ya, Pak Nana bentar dulu, saya akan ya. mute all, nanti Pak Nana open lagi. Oh gitu, oke ya. Oke, mangga Pak Nana silakan untuk open mic. Halo Pak Nana, open mic silakan lanjutkan. Halo Pak Nana, masih di unmute. Masih di mute Pak Nana. Oke. Sip. Udah. Langsung, udah. Ya, udah. Kedengaran Pak Odi? Itu sangat jelas. Sangat jelas Silakan, ya. Pak Nana. Ya. Ini share-nya kelihatan nggak Pak? Kelihatan, sangat jelas. Namanya sangat Anissa. Jelas. Oke, terima kasih. Nah ini sebagai tambahan teman-teman. Ya, siap. Makanya segera teman-teman untuk mendaftar, jangan sampai ketinggalan dan kehabisan kuota karena kuota terbatas ya. Ini salah satu peserta yang sudah mendaftar di DMS. Ini ya. mahasiswa IKMI atau bukan Pak Nana? Ini ya salah satunya mahasiswa IKMI juga Pak, dengan yang teman-temannya ini dikasih tahu juga dari anak KA ini tuh. Oke, temannya siap. sudah berhasil. Ini, nah dia baru tadi jam 1 dia mendaftar, ini udah di nomor pendaftaran baru 46 yang DMS ini. Ya, proses seperti ini nantinya. Terus jangan salah juga mengisi. Udah saya cek di sini nih kayak seperti kontak darurat di sini. Ada nama kontak darurat itu maksudnya nama selain nama kita sendiri, seharusnya seperti itu gitu ya. Kira-kira bisa dikontak darurat ketika nomor kita sini kami bisa dihubungi siapa gitu di sini diisi, apakah kakak, teman, saudara seperti itu. Nomor teleponnya juga jangan nomor telepon peserta lagi, kalau bisa nomor telepon yang kontak darurat itu. Kalau di sini kan kontak darurat namanya Anissa misalkan, kontak daruratnya Anissa lagi, seharusnya pakai kontak darurat yang bisa dihubungi dengan nama yang lain seperti itu. Hubungannya apa gitu? Kalau misalnya teman-teman belum nikah atau sudah nikah, jadi jangan belum nikah. Maksudnya kontak darurat yang bisa dihubungi dari itu siapa? Apakah kakak, apakah saudara, atau teman seperti itu. Hubungannya itu maksudnya itu yang kontak darurat ya teman-teman. Jadi supaya agak valid lah. Ini juga kan menunjukkan sebagai persyaratan pendaftaran, mungkin bisa aja bisa direksi dari sini kan seperti itu. Jangan sampai salah pengisian nanti di saat teman-teman mendaftar ya. Mungkin itu ini sebagai tambahan saja dari saya, mudah-mudahan. Dan saya juga mengingatkan kembali yang pernah tadi Pak Odi disampaikan, walaupun teman-teman sudah mendaftar di salah satu ya, misalkan di DMS atau yang dari JNA misalkan, atau yang di video editing sudah mendaftar. Nah, untuk segera juga untuk mengisi link pendaftaran yang diberikan tadi oleh Pak Odi sebagai pendataan untuk internal STEMIC IKMI. Ya, jadi kita akan memonitoring seperti itu siapa saja sih
mahasiswa yang sudah berhasil mendaftar ini sebagai catatan untuk internal kita di sini, maksudnya seperti itu. Ya, makanya jangan lupa teman-teman untuk dari sekarang boleh harus mendaftar ya, nanti tidak kehabisan kuota. Jadi sekali lagi jangan lupa juga tadi yang sudah daftar untuk mengisi juga form ya, isian yang telah diberikan dari kampus Teknik Cirebon. Mungkin itu aja teman-teman, tolong diperhatikan ya. Dari saya mungkin terima kasih. Barangkali yang lain silakan, baik ada yang belum tanya beri kesempatan ya, 1 atau 2 orang yang mau bertanya secara live atau online silakan. Mungkin gitu aja Pak Odi, saya kira ini dari saya tambahannya. Oke, siap, Prof. Ya. Siap, udah. Halo teman-teman, oke silakan. Oke, udah. Ada lagi enggak yang mau bertanya belum jelas? Oke, cukup, Prof. Udah Cukup jam ya? 3 karena Ya. nanti akan Oh, oke. bersiap. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan atensinya teman-teman yang telah mengikuti sosialisasi untuk pelatihan FSGA ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti dapat dipahami dan mengerti, dan teman-teman ya bisa, bagi yang berminat ya silakan, kalau bisa segera untuk mendaftar. Mungkin dari saya diucapkan juga terima kasih ya semuanya, Pak Odi yang telah memberikan arahan dan motivasinya, serta teman-teman yang sudah bergabung di acara asosiasi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran semua. Mudah-mudahan semua peserta yang di STEMIC ini dapat diterima semua, yaitu sebagai dapat tambahan kompetensi ya, juga untuk penambahan surat keterangan di nanti surat pendamping ijazah juga. Mungkin itu aja, Odi ya, terima kasih. Mungkin akan saya akhiri saja. Mangga, Prof, mangga. Ya, mengucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda, terima kasih teman-teman. Nanti linknya nanti saya share ke grup-grup, dan video ini saya upload dulu, dan absennya nanti saya share juga di grup juga ya. Terima kasih. See you next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live teman-teman.